صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat pula. Masuk kita di bulan Rajab, syahrullah, bulan Allah yang agung. Dan tidak semua orang yang berharap dapat masuk bulan Rajab sampai. Alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian dengan bulan Rajab ini sehingga beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini. Banyakkan kami, getolkan kami, beri kami taufik untuk banyak melakukan hal-hal yang baik. Itu mana berkah, ziyadatul khair. Pesannya apa? Agar kita mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan. Jadi nanti Ramadan benar-benar menjadi bulan panen amal. Karena tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa di bulan suci Ramadan amalnya maksimal. Padahal tahu ibadah di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat, berganda-ganda. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Maka ini dikatakan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Nanti bulan Sya'ban bulan menyiram, dirawat, sehingga musim Ramadan panen. Nah ini diamalkan banget sama tukang yang petani timun suri. Ya, ini bulan Rajab pada mulai nanam. Nanti bulan Ramadan di ujung Sya'ban udah pada mulai panen. Nah, maksud panen amal itu apa? Nanti di Ramadan kita ngerjain apa-apa dalam ibadah tuh enteng bawaannya. Nggak kayak orang baru mulain. Kan kalau orang baru mulain ibadah tuh bawaannya berat aja, kepaksa. Emang sih bisa digeber 3 juz sehari. Tapi yang dia rasakan itu capek gitu. Dan untuk melatih hati lembut, takluk dengan Al-Quran itu butuh lama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan ada seorang ulama, saya membaca Al-Quran itu terasa capek tuh selama 20 tahun. Padahal baca siang hari, malam, getol baca Al-Quran. Sebulan sekali khatam, bahkan seminggu sekali khatam. Tapi selama dia baca itu berasa capek gitu. 20 tahun dengan rutinitas yang dia berasa capek tadi baca Al-Qurannya serajin itu, baru masuk ke usia 21 tahun rajin istiqamah baca Al-Quran, baru berasa enteng, enak. Nah, seperti kita lagi perut lapar ya, ketemu nasi pandan wangi, anget-anget, sopnya anget lagi, pasti apa tuh lagi tuh, jeruk nipis, Masya Allah. Kalau lagi makan begitu mertua lewat, kagak enggak kita. Saking nikmatnya. Ternyata di dunia ini ada nikmat selain nikmat yang fisik seperti itu, yakni nikmat membaca Al-Quran. Ini mulai bulan Rajab ini kita giatkan lagi, kita bikin planning untuk bulan suci Ramadan. Makanya sebelum kita lanjutkan kajian di di Rajab ini, kita dibersihkan diri kita dari dosa. Maka memperbanyak istighfar. Jadi nanti badan enteng. Badan fisik dan psikis. Ya, maksudnya ini batin kita enteng dari dosa. Yang bikin malas ibadah itu dosanya banyak. Selain makanan yang haram,
pengaruh lingkungan juga adalah dosa. Penting. Makanya habis sholat maghrib baca Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi. Dibacain istighfar di badan 70 kali. Ntar habis sholat subuh juga begitu. Puasa nih dibanyakin, terutama para istri, ibu-ibu, yaitu busin ini Rajab nih mau dibayar-bayarin utang. Sekalian juga bapaknya ngebantuin puasa, ditemenin. Kemudian apalagi? Yaitu memperbanyak sholat, diseringin ibadah sholat sunnah malamnya. Jadi nanti begitu masuk bulan suci Ramadan, kita bukan seperti orang perdana, tapi sudah terbiasa. Yang ada jadinya nikmat dengan sholatnya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bagian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masih belajar bab zuhud. Ini amal ibadah yang nilainya tinggi, semuanya kita bisa dan punya modal untuk dapat ini. Cuman kadang-kadang nggak diaktifkan. Apa itu? Ibadah lewat pintu zuhud. Ini nggak punya banyak modal. Apa itu? Tidak cinta dunia, sederhana, nggak banyak pikiran tentang urusan dunia, nerima aja apa yang ada. Maka ini nih harus dipelajari. Waduh Pak Ustadz, kalau begitu gimana, saya lagi kerja, masa saya nggak mikirin dunia? Kita ini punya tahapan hidupnya, punya tahapan. Kalau zaman Rasulullah, murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tuh langsung ngikutin aja udah, nggak banyak cincau, nggak banyak komentar, iyain aja udah, benci dunia, rela lapar, ikutin. Tapi karena kita ini jauh ya, kita masih terkena tanggung jawab dengan lingkungan dan lain sebagainya, oke lah. Maka yang sudah bekerja harus punya mindset, harus punya rencana. Dulu pernah mendengar rekaman Guru Zain bin Abdul Ghani, beliau mengatakan di zaman masa lalu itu orang-orang emang sudah merencanakan untuk zuhud ini. Karena kita tahu kalau saat muda kita zuhud, mengamalkan gak mau kerja, akhirnya menerima apa ada di musola aja, ya salah juga nanti. Sementara kita bakal berkeluarga dan sebagainya. Maka cara mereka apa? Karena di levelnya tahu. Jadi ketika muda, siang getol kerja, usia 15 tahun sudah balik, sudah tidak lagi ditanggung jawab oleh orang tua, urusan rezeki, kerja getol. Sampai usia berapa? 40 tahun. 25 tahun jadi duit lebih banyak. Malam digunakan untuk belajar. Sama guru, datang guru sana, belajar nahu, belajar syarah, belajar fikih. Sehingga alim mereka. Jadi usia 40 tahun ke atas, itu udah duit udah banyak. Nah, mengamalkan sikap zuhud, nggak perlu mikirin ini, udah mulai tenang dah tuh. Jadi zuhudnya ke amal. Nah, kalau sekarang kita hidupnya nggak pakai rencana, apa adanya aja, ya sudah jalanin. Nah, cara zuhudnya ini nanti diajarkan di sini. Jangan terlalu ngoyoh. Dengan belajar seperti ini kita jadi tahu hidup itu nggak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita memang dalam posisi nggak punya apa-apa, emang disuruh ngamalin zuhud ini jadi pas banget gitu. Coba bayangkan, kita sudah sana cari kerja sana sini nggak ketemu. Kayaknya rezeki cuma cukup sehari 2 hari aja, besok kudu nyari lagi. Kalau kita nggak ingat tentang fadilah zuhud ini, kita gerutu mulu hidup. Sementara hidup harus dijalanin. Maka orang-orang yang susah itu, berikan keridhaanmu, kata Allah, aku akan berikan keridhaanku. Luar biasa pahala besarnya. Ini bocoran-bocorannya. Orang biasanya di masa mudanya susah, tapi getol susah. Rajin cari ilmu tapi susah. Ntar di usia tuanya kaya. Maka rugi.
Nikmatin dulu lagi masa susahnya, nikmatin dulu. Ntar kalau udah kaya susah, pengen susah. Enggak? Kalau udah kaya susah, pengen susah, maka manfaatin nikmatin kesusahan itu dengan ilmu zuhud. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Qala radhiyallahu an. Waruwiya anna Sulaiman alaihissalam, diriwayatkan Nabi Sulaiman alaihissalam kana ma'ama u'tiya minan mulki. Diceritakan kana ma'ama u'tiya minal mulki. Ya, sebagaimana kita tahu beliau itu di sini bersama apa yang telah diberikan dari kerajaan. Maksudnya kondisi Nabi Sulaiman itu kan kaya raya. Segala apa yang ada di dunia dimiliki semua. Bahkan para jin itu di bawah kekuasaannya. Dan minta apa? Intan, mutiara. Para jin itu siap mencarikannya di bawah lautan. Mutu manikam, segala bagainya tuh. Zamrud, khatulistiwa, macam-macam. Bisa diambil. Luar biasa. Bahkan angin bisa disuruh-suruh. Mengalahkan daripada sekarang lajunya pesawat-pesawat itu angin. Luar biasa. Tapi bersama kerajaan yang besar, kekuasaan yang besar, la yarfa'u basarahu ilas sama. Tidak pernah beliau itu mengangkat pandangannya ke langit. Kenapa? Takhasyu'an wa tawadhu'an lillah. Karena berusaha khusyuk dan berusaha merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak merasa agung di hadapan Allah, malu ya. Bahkan dikatakan wa kana yut'imun nas lazizal at'imah wa ya'kulu khubzas sya'ir. Beliau itu meskipun dalam keadaan posisi yang sangat tinggi, bahkan kerajaannya itu, kekuasaannya itu, beliau minta tidak ada lagi orang yang berkuasa seperti kuasanya Sulaiman. Tidak ada lagi orang yang punya kekayaan seperti kekayaan Nabi Sulaiman. Yang pernah Nabi SAW bercerita, satu saat beliau lagi sholat itu membaca ta'awuz, kemudian tangannya mau memegang begini. Usai sholat sahabat tanya, ya Rasulullah tadi bacaan apa itu? Kemudian apa yang kau lakukan? Kata Rasulullah, tadi ketika sholat saya diganggu oleh syaitan, bawain api mau bakar saya. Cuman saya baca ta'awuz tadi. Nah begitu saya baca dia mundur ngecil. Rencana saya mau tangkap, saya mau ikat di depan masjid biar semua orang tahu dan dimain-mainin sama bocah. Tapi aku ingat dengan doa yang Nabi Sulaiman alaihissalam yang minta kepada Allah, jangan ada lagi ya Allah orang yang punya kekuasaan melebihi kekuasaan saya. Kalau saya yang ngikat itu setan, si iblis ini ya, berarti nanti saya saingan. Jadi ta'adduban, adab. Nabi nggak jadi tuh, ini dilepas lagi. Nabi SAW ya, adab kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kekayaan kekuasaannya luar biasa. Wa kana yut'imut nas. Beliau itu meskipun dalam keadaan begitu rupa senantiasa dermawan dan memberikan makanan ke rakyat-rakyatnya. Suka memberi makan. Jadi ada waktu-waktu diberikan makan. Jadi makan gratis itu udah sejak ada zaman Nabi Sulaiman alaihis salam. Luar biasa. Lazizal at'imah, yang dikasih makan itu makan yang lezat-lezat. Berbagai macam menu masakan kerajaan diberikan kepada rakyatnya. Orang kaya, orang duitnya gak habis-habis, intan mutiara tinggal ambil. Luar biasa itu. Wa ya'kulu khubzas sya'ir. Tapi beliau sendiri nggak menikmati itu semua makanannya enak-enak itu. Yang beliau makan apa? Khubzas sya'ir, roti yang terbuat dari gandum, tepung kasar. Kenapa kok bisa begitu? Kok orang yang rela ya, rela makan yang kasar-kasar, tapi yang diberikan ke orang yang lebih baik.
Wa qad qila lahu, kita penasaran, ternyata di zaman itu juga ada yang penasaran. Ditanya beliau, kenapa alasan begitu? Malaka taju' wa anta ala khazainil ard. Ya wahai Nabi Allah Sulaiman, kenapa engkau ini harus berlapar-lapar, makannya yang enggak enak seperti itu? KW 3. Wa anta ala khazainil ard, sedangkan engkau menguasai seluruh khazanah, seluruh kekayaan bumi. Qala, apa kata beliau? Akhafu an asba'a fa ansal ja'i. Yang aku khawatirkan, kalau aku selalu kenyang, aku lupa sama orang lapar. Nun, jauh di sana ada orang lapar merintih, perutnya perih, ya, mau minta pertolongan nggak ada yang nolong. Kalau saya kenyang terus-terusan, saya lupa mikirin mereka, susah untuk inspeksi mendadak, mencari-cari ketelusuran di bawah. Suruh anak buah, iya anak buah kadang di depan doang manggut-manggut, sampai ke pelosok-pelosok, oh enggak nyampe ke tiap-tiap rumah. Maka saya kalau kenyang enggak kepikiran tuh. Kalau saya lapar kepikiran, oh mati petugas-petugas yang harus diperbanyak mencari ke pelosok-pelosok. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam tuh jalan kemana-mana tuh pakai terbang, ya, untuk memperhatikan rakyatnya. Nabi Sulaiman yang kaya raya itu aja tuh masih aja ya orang-orang yang lapar, masya Allah, ya. Akhafu an asba'a fa ansal ja'i. Aku khawatir, ya, kalau aku selalu kenyang, aku lupa sama orang lapar. Wa qala Urwah ibnu Zubair, laqad tasaddaqat Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat bercerita tentang bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau itu bersedekah bi khamsina alfan, 50.000 dinar. Ketika beliau dapat pemberian dari khalifah, ya, uang ghanimah dan sebagainya, beliau itu dapat ambil berikan. Wa inna dar'aha lamuraqqa'un, sedangkan baju beliau sendiri udah tambelan-tambelan. Jadi sedekahnya banyak, bajunya tambelan. Kok bisa seperti itu? Ya itulah kenikmatannya memberi. Kenikmatannya tuh melihat orang tersenyum. Luar biasa, ya. Jadi segala harta yang dia punya bukan untuk dinikmati, tapi untuk dibagi-bagi. Nah, kita nggak punya harta, kita nggak punya apa-apa, maka nikmatin kehidupan itu. Rasakan, oh kita di level itu. Tapi jangan berharap kita ini untuk susah sampai 4-5 hari nggak makan. Kata tuh level-levelnya para awliya, level-levelnya sahabat dan sebagainya. Insya Allah kalau kita mah sehari dia lapar, udah kita ada yang nolongin. Ya. Lah itu level orang tinggi tuh, 3 hari nggak makan dan sebagainya karena nggak punya. Nah kita mah paling gampang minta pertolongan. Saudara ada, kalau cerita urusan makan mah gampang aja kita, ya. Tapi untuk mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang memilih kehidupan seperti itu. Wa haka al-Yafi'i, bercerita Imam al-Yafi'i, anna ba'dal muluk al-umam as-salifah bana madinatan wa ta'annaka wa taghala fi husniha. Diceritakan ada seorang raja di masa lalu membangun sebuah kota. Dia membangun dengan ukuran yang akurat, ya, dan merasa ini udah terhebat, ya. Dia hias dengan sebaik-baiknya. Summa sana'a ta'aman wa da'an nas. Lalu dia bikin acara peresmian, sana'a ta'aman, bikin resepsi. Tasyakur lah, ya. Wa da'an nas, dia undang banyak orang untuk menyaksikan bangunannya itu. Wa ajlasa unasan ala abwabiha, dan
carikan petugas-petugas di depan pintu untuk yas'aluna kullaman kharaja hal ra'aitum aiban. Jadi orang-orang diundang untuk masuk ke istana, dikasih makan, suruh lihat-lihat semuanya yang ada di istana itu. Begitu pulang minta testimoni. Ini bagaimana rumah ini, istana ini, ada aibnya kah? Ada sudut mana yang kurang bagus dan sebagainya, tolong kasih tahu. Hal ra'aitum aiban, ada nggak aibnya? Orang kalau sudah dikasih makan dan segala bagiannya, cakep. Ya, cakep aja udah. Fayaqulun, lah, nggak ada. Udah cakep banget dah. Ini bangunan modern. Hatta ja'a nasun fi akhirin nas alaihim aksiyatun. Dikatakan sehingga ada rombongan atau beberapa orang terakhir. Alaihim aksiyatun, mereka punya pakaian khusus, fasa'aluhum. Penjaga-penjaga yang di depan pintu tadi minta testimoni dari orang tersebut. Faqala, mana dia? Qalu aibain itsnain. Kamu bertanya tentang adakah aib, ada yang sesuatu yang tidak bagus nampaknya di bangunan ini. Kata orang ini, saya temukan ada 2 aib di sini. Yang lain tadi nggak ada yang bicara seperti itu. Begitu dikasih kabar, fahabasuhum, malah ditangkap. Kan aneh ya, orang ngasih kritik, malah ditangkap. Katanya tadi minta kritik, begitu dikritik ditangkap. Lalu wadakhalu 'alal malik fa akhbaruhu bima qalu. Lalu dibawalah menghadap tuan raja, lalu disampaikan kepada tuan raja tentang komentar dia, orang-orang ini. Apa kata raja? Ma kuntu arda bi'aibin wahidin. Aku nggak suka ada satu aib pun di bangunanku ini. Apalagi ini 2 aib. Ya. Fa'tuni bihim fa'adkhiluhum alaih. Bawa kemari, bawa ke sini, masukkan. Maka saya buat tanya. Fasa'alahum anil aibaini mahuma. Lalu raja bertanya kepada kelompok orang tadi ini, 2 aib apa yang kalian maksud? Faqalu, kata orang-orang ini, Madinah, kota ini, bangunan semua yang ada di dalamnya ini, takhrubu, akan hancur. Bangunan ini akan usang. Bangunan ini akan tidak menjadi bagus lagi di kemudian hari. Akan hancur. Itu yang pertama, itu aib. Nggak bisa kita bikin bangunan yang nggak bakal hancur. Yang kedua, wa yamutu sahibuha. Aib kedua adalah pemiliknya bakal mati. Kamu bikin istana, ya, di mana-mana itu seindah apapun, kamu bakal tinggalin juga. Nih, berapa banyak orang dari mudanya sudah beranak, beristri, ditinggal rumah. Udah cakep banget di masa mudanya rumah. Begitu anaknya sudah punya, udah dewasa, menikah, pergi kemana, akhirnya rumah yang tadinya begitu megah menjadi rumah tua. Enggak? Rumah tua. Kata cucunya, itu rumah kakek dulu, menjadi rumah tua. Panas ya? Panas. Rumah tua. Udah ambil. Ya. Mana itu pulsa? Ambil gelas kecil. Minta gelas kecil situ. Afata'lamuna daran la takhrubu wa la yamutu sahibuha. Kata tuan raja, emang ada negeri yang tidak pernah hancur dan emang ada pemilik yang tidak akan mati. Qalu, maka orang-orang ini orang-orang zuhud, orang-orang yang hatinya senantiasa connect sama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ini kan ada cinta duniawinya, lupa udah. Dibilang apa? Naam. Iya ada dong. Yang pasti. Fazakaru lahul jannah wa na'imaha. Maka orang-orang ini menyebutkan kepada raja, ada yang namanya kerajaan, kota indah yang tidak pernah akan rusak dan tidak akan mati pemiliknya. Apa itu? Surga dan nikmat-nikmatnya. Wa syawwaquhu ilaiha. Dan pandai sekali orang-orang ini membuat si raja beranimo menginginkan surga yang disebutkan tadi. Istana-istana kekal tersebut. Wa zakarun nar wa azabah. Lalu disampaikan neraka dan azabnya. Wa khawafuhu minha. Dan mereka berhasil membuat raja menjadi takut setakut-takutnya. Orang yang berbicara seperti ini ketika mendengarkan surga, yang ketika menyampaikan tentang surga, lalu yang mendengarnya tertarik dengan surga, ketika menyampaikan neraka, yang mendengar kayak takut kepada neraka, bisa seperti itu. Kenapa? Karena hati yang menyampaikannya itu sudah takut dengan neraka dan ridha, senang dengan surga. Makanya para sahabat itu ketika mendengarkan nasihat dari Rasulullah, mereka mengatakan seolah-olah kami sudah di surga. Demat, koneksi hati ya. Makanya kita tidak menasihati dari mulut, tapi membaca dari kitab. Jadi mudah-mudahan pengaruh batin mereka ulama sampai kepada kita. Nah, kalau kita kan lagi bangunan, bikin bangunan, tiba-tiba ada ustadz ngasih, ada bangunan yang hebat dari bangunan ini. Apa? Di surga. Dicobain sama kita. Kenapa? Kagak nyambung. Hati kita nggak nyambung. Tapi ini yang menyampaikan hati-hati yang sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah amaliyah harinya tentang zuhud. Jadi hati yang zuhud menyampaikan nasihat tentang zuhud, yang dengerinnya jadi ikut zuhud. Wa da'ahu ila ibadatillahi azza wa jal. Lalu diajaklah mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk Islam. Fa ajabahum ila zalika wa kharaja minal mulkihi hariban ilallah. Lalu dia berhenti keluar dari kerajaan yang dia bikin tersebut, khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata ibadah pengen surga. Itu hebat, itu udah tingkatan itu. Kadang-kadang kita mencela orang, ngapain ibadah pengen surga? Kan yang penting kan ridho Allah. Ada lantai-lantainya. Ada orang ibadah itu semangat karena pengen masuk surga. Ada orang ibadah karena Allah itu karena takut neraka. Ada yang ibadah yang kelas tinggi karena cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya tidak bisa sampai tingkat tinggi itu. Kalau model-model kita ini, neraka aja nggak takut, surga aja nggak kepengen. Maksudnya kepengennya itu nggak hebat gitu. Masih lebih kepengenan sama duit kita sama surga. Itu berarti belum masuk level. Tapi dengan seringnya mendengar nasihat, seringnya kita gunakan kuping mendengar hadis, mendengar motivasi Al-Quran, kita terbangun motivasi tersebut, sehingga mudah-mudahan Allah angkat dari derajat yang tadi tidak pengen menjadi lebih kepengen, yang disebut dengan taufik. Mudah-mudahan Allah berikan derajat kita melewati menghabiskan waktu-waktu yang telah Allah berikan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.